wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dwi Auli Ramadhania, biasa dipanggil Dania, dengan NIM 112311475. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi penugasan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Fitri Rezeki. Nah teman-teman, pertama aku mau ngejelasin dulu nih kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan, dan kasus korupsi. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan seluruh aspek terkait karyawan dalam suatu organisasi, mulai dari rekrutmen, pengembangan, hingga evaluasi kinerja karyawan. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mau bekerja sama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, baik itu dalam bentuk uang, jabatan, atau fasilitas lainnya. Nah teman-teman, ketiga konsep tadi adalah suatu hal yang saling berkaitan loh. Karena pemimpin yang baik akan menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. Selain itu, manajemen sumber daya manusia yang baik juga dapat meminimalisir terjadinya korupsi dengan menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan mekanisme pelaporan yang transparan. Kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Tapi teman-teman, ketika keduanya tidak berjalan optimal, maka celah bagi tindakan korupsi pun terbuka lebar. Kepemimpinan yang lemah misalnya adalah suatu pemimpin yang dapat menciptakan budaya organisasi yang toleran terhadap pelanggaran etika. Jika seorang pemimpin tidak memberikan contoh yang baik dan tidak tegas dalam menegakkan aturan, maka bawahannya akan cenderung meniru perilaku pemimpin tersebut. Tapi di sisi lain, manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif seperti proses rekrutmen yang tidak ketat atau sistem kompensasi yang tidak adil dapat menarik orang-orang yang tidak memiliki integritas tinggi dan mendorong karyawan untuk melakukan tindakan yang tidak etis demi kepentingan pribadi. Contohnya adalah kasus korupsi teman-teman. Dalam kasus korupsi yang ada di perusahaan-perusahaan Indonesia, seringkali ditemukan adanya kombinasi antara kepemimpinan yang lemah dan manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif. Kepemimpinan yang otoriter atau terlalu fokus pada jangka pendek dapat menciptakan tekanan yang besar pada karyawan, sehingga mereka merasa terpaksa melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi ekspektasi mereka. Selain itu, jika sistem pengawasan dan pengendalian internal perusahaan lemah, maka tindakan korupsi akan lebih mudah terjadi dan sulit dideteksi. Singkatnya, kasus korupsi di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah cerminan dari lemahnya tata kelola perusahaan yang melibatkan baik kepemimpinan maupun manajemen sumber daya manusia. Jadi teman-teman, untuk mengatasi masalah korupsi diperlukan upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem yang lebih baik serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan akuntabilitas. Kasus korupsi yang ada di Indonesia memberikan pelajaran berharga bagi para praktisi manajemen sumber daya manusia untuk selalu melakukan perbaikan pada proses rekrutmen dan seleksi dengan lebih menekankan pada aspek integritas, nilai-nilai etika, dan budaya organisasi. Serta sistem kompensasi harus dirancang secara adil dan transparan dengan menghubungkan besaran kompensasi dengan kinerja individu dan kontribusi terhadap organisasi. Oke teman-teman, selesai sudah penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan, dan kasus korupsi. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang jujur dan amanah. Dan semoga video yang saya buat bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.